Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Rosmita dari kelas 2A KGE NIM 18111111017 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar yang kelompok kami gambar, khususnya mengenai denah struktur dan potongannya, lalu denah pondasi dan detail pondasi. Pertama, yaitu denah kolom balok lantai 1. Sebelumnya, bangunan yang kami gambar ini merupakan tempat tinggal sewaan atau tempat kos dengan ukuran 15 meter dikali 10,75 meter dengan berjumlah 3 lantai yang tinggi setiap lantainya 3,75 meter. Nah, pada denah balok dan kolom lantai 1 ini terlihat bahwa jumlah kolom berjumlah 20 buah dengan ukuran 400 mm kali 400 mm dan balok induk berukuran 300 kali 450 mm. Nah, untuk bangunan yang kami buat ini tidak memiliki balok anak karena diperkirakan mampu untuk menahan beban meskipun hanya oleh balok induk dan kolom. Nah, selanjutnya untuk balok kolom lantai 2 dan lantai 3 ini sama seperti denah balok dan kolom lantai 1 untuk ukuran dimensi kolom, dimensi balok, dimensi kolom 400 kali 400 mm dan dimensi balok 300 kali 450 mm. Sama, tidak memiliki balok anak juga dan berjumlah 20 buah. Nah, untuk gambar yang kami buat ini dibuat dengan skala 1:100 untuk denah balok kolom lantai 1, 2, dan 3. Lalu untuk elevasi lantai 1 kurang lebih 0 meter sesuai dengan elevasi lantai, dan lantai 2 3,75 dan lantai 3 7,5 meter. Nah, kalau untuk di balok atap ini yang untuk menghubungkan antar kolom ini oleh balok ring yang berukuran 250 kali 400 mm yang berfungsi sebagai tumpuan konstruksinya yang diletakkan di atas pasangan bata. Selanjutnya masuk ke potongan penulangan, yaitu penulangan portal AA atau potongan memanjang arah denah. Nah, bangunan 3 lantai ini dengan kolom berukuran 400 kali 400 mm dengan tulangan pokok 10 mm seperti pada gambar. Nah, berjumlah 12 buah sehingga dari tiap sisi terlihat 4 buah. Nah, memiliki selimut beton setebal 25 mm dengan atau sengkang berdiameter 10 mm dan jarak 125 mm. Nah, selanjutnya tulangan pada balok induk yang berukuran penampangnya 300 kali 450 mm mempunyai selimut beton setebal 25 mm. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu bagaimana panjang penyaluran antara tumpuan dan lapangan. Nah, pertama kita contohkan pada bentang yang 4 meter. Nah, misalnya untuk bentang 4 meter ini cara menghitung panjangnya yaitu 4 meter dikurang setengah dari kolom kiri dan kolom kanan, sehingga 4 meter dikurangi 400 menjadi 3.600 mm. Nah, untuk tumpuan ini 3.600 dibagi 4 yaitu 900 mm dan untuk lapangan 3.600 dibagi 2 sehingga 1.800 mm. Nah, namun untuk tumpuan ini dilebihi sepanjang 15D sedangkan lapangan dilebihi 20 diameter. Nah, untuk tulangan pada balok sendiri untuk tumpuan itu, tumpuan atas berjumlah 8, tumpuan bawah berjumlah 6, untuk lapangan atas berjumlah 6, dan lapangan bawah berjumlah 8 dengan diameter 16 mm. Dan dengan diameter sengkang sama semuanya 8 mm, namun untuk tumpuan jaraknya 125 mm dan lapangan 175 mm. Ini seperti pada gambar detail sengkang. Nah, lalu untuk sloof ini untuk tumpuan dan lapangan atas bawah sama berjumlah 3 buah seperti pada detail sengkang ini. Lalu berdiameter 16 mm dan
Untuk sengkangnya ini berdiameter 8 dan jaraknya sama semua 150 mm. Namun untuk ring balok ini yang paling atas sesuai pada gambar, kalau tumpuannya ini jarak sengkangnya 125 mm, sedangkan lapangannya jarak sengkangnya 150 mm. Namun untuk jumlah tulangannya sama, 4 buah dengan diameter 13 mm. Nah, ini kan untuk yang di ujung sini merupakan tulangan yang berhenti, sedangkan ke kanannya adalah tulangan yang menerus. Nah, berhubung baja tulangan ini satu lente panjangnya 12 meter, sedangkan bangunan ini panjangnya 15 meter, sehingga membutuhkan sambungan kurang lebih di 12 sampai 13 meter daerah sini. Nah, namun di gambar ini terdapat kesalahan karena tidak adanya sambungan, sedangkan untuk sambungannya itu sendiri panjangnya itu dilebihkan 40 kali diameter tulangan utama. Nah, selanjutnya adalah menghitung tekukan yang ada di sini. Untuk tekukan yang ada di sini itu yang ujung ini sepanjang 12 kali diameter, yaitu 192 mm. Lalu untuk lengkungan seharusnya ini berbentuk lengkung, yaitu 1/4 dikali pi dikali diameter pen ditambah 2 kali diameter tulang utama. Dan diameter pennya ini bergantung pada diameter tulangan utama. Lalu setelah terhitung seperti itu, setelah mengetahui tekukannya berapa, sambungannya berapa, dapat dihitung bahwa untuk panjang bentang yang 15 meter ini membutuhkan tulangan sepanjang 16 meter kurang lebih, atau 2 lente dengan sisa 8 meter, seperti itu. Nah, namun untuk kolom ini tulangannya menerus ke atas. Selanjutnya untuk potongan BB. Nah, untuk potongan BB atau arah melintang denah ini sebenarnya sama untuk sleeve, balok, kolom, ring balok, untuk penampang, untuk tulangan. Namun, hanya saja di potongan BB ini tidak memerlukan sambungan lewatan karena untuk panjangnya hanya sekitar 11 sampai 12 meter, membutuhkan baja tulangan sekitar 12 meter, di mana itu cukup untuk satu lente memenuhi. Selanjutnya adalah denah pondasi yang dibuat dalam skala 1:100. Nah, pondasi ini merupakan pondasi telapak yang mempunyai telapak berukuran 14,75 cm kali 14,75 cm atau 147,5 mm yang berjumlah 20 buah, sama seperti kolom karena ditempatkan di mana kolom juga akan ditempatkan di sana. Nah, selanjutnya untuk detail pondasi ini dibuat dalam skala 1:30 yang mempunyai kedalaman 2,2 meter, yang seharusnya ini dihitung dari permukaan sleeve sampai dasar pondasi. Namun di sini ada kesalahan dalam penggambaran sleeve. Seharusnya sleeve mempunyai tulangan atas dan bawah ini sama 3 buah dengan diameter 16 mm, dan untuk kolom mempunyai 12 buah tulangan, sehingga jika terlihat ini dari tampak samping ada 4 buah tulangan dengan diameter 16 juga. Nah, untuk tulangan pada pondasi ini mempunyai diameter 16 mm. Nah, untuk ini merupakan pasir uruk dan lantai kerja, lalu pondasi ini mempunyai ketebalan 330 mm. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.